Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu semuanya, depan belakang. Ayo kita lambaikan tangan. Mari berikan salam sukacita kiri kanan Bapak Ibu semuanya. Berikan senyum yang terbaik. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita tenang dalam hadiratnya. Kami mau bersekutu kepada denganmu Tuhan. Dengan seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami yang takut dan hormat kepadamu Yesus. Kami yang berpegang kepada firman-Mu dan perintah-Mu Tuhan. Kami yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ini kami Yesus Tuhan. Biarlah kami penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami setiap ketetapan-ketetapan yang telah Engkau firmankan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Menguasai hati dan pikiran kami. Kami mau bersekutu membebaskan roh kami. Kami diam dalam hadirat Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Barui hati pikiran kami Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita panggil nama Yesus. Ku panggil nama-Mu. Terima kasih. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Sebab Engkau menara perlindungan kami Yesus. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah mari kita nyanyikan. Ku cari wajah, kami yang rindu akan Engkau Yesus Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu.
Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Yesus, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati kami yang terluka Tuhan, yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu yang rindu mencari wajah Tuhan, katakan sama-sama, kami cari wajah-Mu Yesus, Allah yang menolong hidup kami. Kami menemukan kasih-Mu Yesus Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita panggil namanya, nama Yesus. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita bagi Yesus, sebab Yesus yang penuh kasih dan sayang, Dia akan menghibur engkau, Dia akan menguatkan engkau. Hati yang terluka, sungguh indah, haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Tuhan rindu mendengar setiap kata-katamu. Sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, ini pengagungan kami. Sebab Engkau Allah yang penuh kasih, sebab Engkau Allah yang penuh sayang dalam hidup kami. Kau tempat Kami mengundang Engkau hadir saat ini Tuhan. Mengundang Engkau hadir saat ini Bapa. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Amin Yesus.
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Hanya Kau tempat perlindungan kami, bagi setiap kami yang terluka, bagi setiap kami yang terpuruk Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami, sumber pengharapan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau yang kami butuhkan, Engkau yang kami perlukan. Haleluya. Kami menyembah Yesus yang layak, Raja kami, menara perlindungan kami, kota benteng hidup kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Yesus yang pegang kendali hidup kami, Yesus segala-galanya bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami yang di sini menyembah Yesus, kami di sini menyembah Tuhan, Raja kami yang hidup. Kami menyembah Yesus, Juru Selamat kami. Engkau menolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah haleluya, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Hanya bagi Yesus. Haleluya. Biarlah masyarakat kami merasakan hadirat-Mu Tuhan menjamah kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar bumi penuh kasih setia-Mu ya Tuhan. Kebajikan-Mu yang telah Kau lakukan kepada kami Yesus. Kami kagum akan Engkau Yesus Tuhan. Ajarkan kami sesuai dengan firman-firman-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami kepada kami Tuhan kebijaksanaan daripada kami. Sebab Engkau adalah juru selamat kami Yesus. Engkau adalah kota benteng kami. Kepadamu Tuhan kami berpegang teguh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Mari katakan dengan imanmu, hanya Yesus juru selamat kami. Haleluya.
Yesus Juru Selamat kami. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu, sebab kemenangan kami selamanya. Haleluya, besar setiamu di hidupku, besar setiamu, besar setia, amin. Besar setiamu, besar setiamu, sebab besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yang percaya Yesus Juru Selamat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai, berikan senyum yang terbaik kiri kanan Bapak Ibu semuanya. Kita mau bertemu dengan Yesus, amin. Sebab kekekalan menjadi milik kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari mau berjoget, bergoyang bagi Tuhan. Dan sama-sama berikan yang terbaik bagi Yesus. Suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan, pertemuan di udara. Oh mau pasti hafal lagu ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ini lagu lama banget ya. Kita mau bersuka cita bersama-sama sebab kita rindu bertemu dengan Tuhan. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan, bertemu sekali lagi. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan, pertemuan di udara. Musik memuji Tuhan, mari kita bertepuk tangan. Mari katakan kiri kanan, ayo kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita rindu sama-sama memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis.
kasih Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Permasalahan Anda, beban Anda, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Amin. Yang mau berserah kepada Tuhan? Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya mari kita lambaikan tangan. Shalalalalala. Katakan, cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Shalalalalala. Belum semua lambaikan tangan bagi Tuhan. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu. Bapak Ibu sendiri nyanyikan bagi Tuhan. Amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya katakan, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Mari jemaat Tuhan katakan, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Mari jemaat Tuhan katakan, shalalalalala. Belum semua? Oma, opa, teman-teman semuanya, anak muda, mari lambaikan tangan bagi Tuhan. Belum semua, sampai semuanya angkat tangan. Shalalalalala. Yeah. Cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta saya. Saya. Haleluya. Masih bernostalgia? Masih mau bernostalgia kita memuji Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu, jangan duduk. Tetap kuat ya, kita memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi kemuliaan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Yuk. Kita mau bangun kudus Tuhan, bangun bait sucinya Tuhan. Lewat nyanyi puji. Puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sebab karena
Dia Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sebab sukacita bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari katakan kiri kananmu bagi Tuhan. Anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Amin. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari drum dan musik katakan, nyanyi. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi, haleluya. Mari sekali lagi Bapak Ibu, persembahkanlah, kata kiri kananmu, persembahkanlah seluruh hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dunia, hanya untuk Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita. Sebab hanya Tuhan Yesuslah yang menolong hidup kita. Sebab hanya Yesus yang menjaga hidup kita. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan keuangan kita, tapi hanya Yesus yang menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap. Haleluya Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap percaya. Mari nyanyikan dengan hatimu bagi Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Mari yakin dan percaya Tuhan memberkatimu. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu Yesus yang menolong hidup kami. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
sambut Bapak Ibu sendiri bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dengan hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Akan selalu Mari nyanyikan dengan hatimu, dengan imanmu kepada Tuhan. Tuhan tetap abadi. Sebab kasih Tuhan abadi selama-lamanya dalam hidup kita. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes, kami percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Sebab Engkau yang melindungi kami Tuhan, melindungi keluarga kami. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Kamu tidak sendiri, Bapak Ibu tidak sendiri. Ada Tuhan yang menolong hidupmu. Dia menjaga kita. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku. Dia menerangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan selalu menolongku. Dengan pelan suara kita nyanyikan bagi Tuhan. Yes, Tuhan, Engkau yang menjaga kami. Akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku Tuhan. Selalu menjagaku. Dia melayanikanku dan peliharaku seumur hidup. Mari cuma Tuhan sendiri nyanyikan bagi Yesus. Tuhan Selalu menolongku. menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Hadirat-Mu menjamah kami Tuhan. Hadirat-Mu menjamah kami saat ini Bapa. Menjagaku. Dia melayanikanku dan peliharaku
luar biasa Tuhan. Kau layak kami tinggikan Tuhan, Kau layak kami muliakan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau begitu besar, Kau begitu ajaib, Kau begitu mulia Tuhan. Kau layak kami sembah dan layak kami tinggikan Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan semuanya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami Tuhan. Sebentar kalau benih firman itu tidak ditaburkan Tuhan, biarlah semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan kami boleh berdampak dan pada akhirnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi pikiran, bibir, lidah dan hati kami. Kiranya hanya menyampaikan isi hati-Mu saja dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kuasai ruangan ini Tuhan, lawat kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kuasa-Mu, ada Roh Kudus-Mu yang bekerja melawat kami semua Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya hanya kuasa-Mu, hanya Roh-Mu saja yang bekerja di tempat ini. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk bisa melayani di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ardian Iravandi sebagai gembala di GBI Kunci Daud ini yang telah memberi kesempatan untuk kami bisa melayani di tempat ini. Bapak Ibu, masih hangat, masih ingatan kita minggu lalu kita merayakan Pentakosta. Kita tahu Pentakosta ini 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, ada janji Bapa Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai penolong, sebagai penghibur kita, sebagai penggerak kita dalam kehidupan kita sehari-hari, memberi hikmat kepada kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu saya beri tema api Roh Kudus yang mengubahkan. Kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4, Bapak Ibu. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, saya katakan tadi hari Pentakosta ini hari di mana Roh Kudus ini dicurahkan kepada para murid-murid seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, pengertian Pentakosta bagi bangsa Yahudi itu adalah suatu momen yang sangat penting juga. Setelah umat Israel ini terbebas dari perbudakan Mesir, mereka mengenang sebagai, pada saat itu dikenang sebagai Paskah atau Passover. 50 hari sesudah peristiwa itu, Allah memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai kepada Musa. Bukan itu saja, kalau kita pelajari dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Pentakosta itu terjadi panen raya besar-besaran, menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Bapak Ibu, Penta ini artinya 50. Yaitu Tuhan memerintahkan untuk merayakan Pentakosta ini
Kita baca dalam Ulangan 16 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu. 7 minggu kurang lebih 50 hari bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kemudian kalau kita baca lagi dalam Keluaran 34 ayat 22 dikatakan, hari raya 7 minggu, yaitu hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada peringatan tahunan. Bapak Ibu, bagi kita umat Kristen saat ini, Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat penting. Pentakosta merupakan era baru, Pentakosta merupakan zaman baru, di mana Tuhan ini bekerja dalam kehidupan anak-anaknya melalui karyanya, yaitu melalui Roh Kudusnya. Terjadi penuaian jiwa-jiwa, terjadi panen jiwa-jiwa setelah peristiwa Pentakosta ini. Kalau zaman Perjanjian Lama, ada yang menyebutnya sebagai zaman Allah Bapa, Bapak Ibu, di mana Allah berbicara, menyampaikan firman-Nya melalui para nabinya. Kemudian zaman Perjanjian Baru, kita lihat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya menyebut sebagai zaman Allah Putra, di mana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Kemudian memasuki zaman mulai Kisah Para Rasul sampai sekarang, itu ada yang menyebutnya sebagai zaman Roh Kudus, di mana Allah berkarya melalui Roh Kudusnya terhadap kehidupan umat-umatnya. Bapak Ibu, Alkitab ini kitab yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Meskipun kitab ini banyak sekali yang menulis dengan latar belakang yang berbeda, dengan zaman yang berbeda, kurun waktu yang panjang, kurun waktu yang berbeda, ada nabi seperti Musa, ada dokter Lukas, ada nelayan Petrus, ada raja yaitu Daud dan lain-lain. Tapi kitab yang satu dengan yang lainnya ini saling berhubungan dan saling melengkapi. Nubuat tentang Roh Kudus ini digenapi, Bapak Ibu. Janji turunnya Roh Kudus ini sudah ditulis dalam kitab Yoel, kemudian dalam kitab Yohanes. Allah akan mengirimkan Roh Kudusnya sebagai penolong kepada kita semua. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Bapak Ibu, turunnya Roh Kudus ini adalah masuk dalam rencana besar Allah, dalam misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Kita tahu dalam misinya menyelamatkan umat manusia, Allah kemudian mengutus Yesus Kristus berinkarnasi sebagai manusia, datang ke dunia, berkorban di atas kayu salib, kemudian mati, tidak mati titik, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga, mengutus Roh Kudusnya sebagai penolong kita. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Bahkan Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada kita, membantu pada saat kita lemah, kemudian membantu kita berdoa pada saat kita ini tidak mengerti apa yang harus kita doakan. Bapak Ibu, dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, ada saat-saat tertentu mungkin kita tidak tahu harus mengapa, kita tidak tahu harus bagaimana, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini terkadang membimbing kita untuk berdoa, untuk senantiasa memuji Tuhan, bahkan menggerakkan kita ini untuk berbahasa roh. Bapak Ibu, saya punya pengalaman, Bapak Ibu. Tuhan menaruh Roh Kudusnya di dalam diri kita ini, makanya jangan biarkan saja, tetapi aktifkan Roh Kudus itu, Bapak Ibu. Kalau seumpama lampu, Bapak Ibu, kita tahu lampu ini ada listrik yang mengalir. Ketika saklar ini tidak dinyalakan, lampu itu tidak akan menyala. Ketika Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam setiap diri kita tidak diaktifkan, saya yakin Roh Kudus itu hanya diam saja. Bapak Ibu, aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Suatu hari
sekitar jam 4 sore, Bapak Ibu, saya sedang nyetir di daerah Blimbing situ. Tiba-tiba saya berbahasa roh, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sekitar saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Saya digerakkan untuk bahasa roh kurang lebih 15 menit, saya kaget, saya tahan-tahan saja tidak bisa, saya manut akhirnya. Kurang lebih 15 menit selesai, 5 menit kemudian anak buah saya telepon, Pak, mobilnya kejeblos Pak, mobilnya kejeblos dalam keadaan panik. Dia telepon, saya bilang tenang dulu, ada apa? Ternyata mobil truk yang ditumpanginya karena ngirim barang ke daerah Nongko Jajar, dia pulangnya tidak lewat Purwodadi, tapi puter ke daerah Tunggangan, mungkin turun di Jabung, Tumpang, perkiraan dia mungkin lebih dekat. Nah dia mobilnya ternyata masuk ke jurang, sudah jatuh di pinggir jalan raya itu 3 meter di bawahnya ada jurang kurang lebih 30 meter. Tapi puji Tuhan, truk itu nyangkut di satu batang pohon. Jadi tidak jadi masuk ke jurang, tapi nyangkut di satu batang pohon itu. 3 orang selamat, 1 sopir, 2 kernet. Yang 1 lompat sampai tangannya ini kena pohon sampai tidak bisa digerakkan selama kurang lebih 2 minggu tapi tidak patah tulangnya. Dia sangat ketakutan, dia sangat kaget. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dorongan dari Roh Kudus itu untuk berdoa, ternyata ada sesuatu yang terjadi, ada roh yang mendorong itu. Makanya kita harus punya kepekaan. Bapak Ibu, saat seperti apa kita tidak terjadi, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi roh yang ada di dalam diri kita, seperti Alkitab katakan, ada saatnya dia mendorong kita untuk berdoa ketika kita ini tidak mengerti apa yang harus kita doakan. Jadi jangan kita biarkan ketika ada dorongan untuk berdoa, Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi dan seperti janji firman Tuhan bahwa roh itu akan membantu kita sehingga sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata setelah tenang sampai butuh 6 jam jalan itu sepi untuk menggali tanah, kemudian ada truk yang lewat, ditariklah truk itu keluar dari jalan. Setelah tenang sopirnya saya tanya, kenapa kok terjadi seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, lewat dari situ pemandangannya indah. Sopirnya ini lupa kalau dia ini harus nyetir, pegang setir. Dia keluarkan HP, dia foto-foto pemandangan, ada tikungan, jalan naik, telat ngoper, kemudian melorot truk itu. Kurang sedikit masuk jurang. Tapi puji Tuhan ada Roh Kudus yang menggerakkan untuk berdoa sehingga mereka selamat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus dilambangkan oleh berbagai-bagai lambang. Kita tahu ada angin, ada api, ada perkataan bahasa, Bapak Ibu. Lah kita tahu pada saat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, orang Yahudi sangat paham sekali dengan lambang-lambang itu. Dia paham lambang api, kemudian ada angin, ada perkataan, itu tanda-tanda dari Allah. Kehadiran Allah dalam perjanjian lama sering digambarkan sebagai dalam bentuk api. Seperti dalam Keluaran, Musa melihat ada api yang menyala di semak-semak duri. Semak duri itu tidak terbakar, itu ada kehadiran Allah di situ, Bapak Ibu. Kemudian Allah juga hadir memimpin umat Israel dalam tiang api yang menghangatkan ketika malam mereka berjalan di padang gurun, kemudian menuntunnya, memberikan penerangan. Di dalam perjanjian baru pun dikatakan dalam Matius 3 ayat 11, aku akan membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Hari ini kita akan belajar beberapa hal, Bapak Ibu, sifat dan fungsi api Roh Kudus ini. Yang pertama, Bapak Ibu, membuat kita ini bisa bertahan atau survive. Bapak Ibu, api zaman dahulu dipakai untuk menjauhkan manusia, untuk melindungi manusia dari binatang buas.
Binatang zaman dahulu besar-besar, Bapak Ibu, mungkin ada gajah, ada harimau, ada singa, dan binatang-binatang dulu sangat liar sekali, sangat buas, Bapak Ibu. Api ini untuk melindungi, untuk menyelamatkan manusia dari ancaman binatang-binatang ini. Kemudian api ini juga bisa untuk kita survive, bertahan hidup dalam cuaca yang sangat ekstrim. Dalam cuaca yang sangat dingin, api ini menghangatkan kita, Bapak Ibu, sehingga kita ini dapat menghadapi, dapat bertahan dalam situasi yang sangat ekstrim. Seseorang yang berada di daerah yang sangat dingin, mungkin beberapa Bapak Ibu pernah merasakan bahwa kalau kita kedinginan, tangan ini bisa kaku, kemudian muka ini bisa tebal. Kalau kita dalam keadaan tertentu tidak cepat-cepat cari penghangat atau sesuatu yang menghangatkan, darah ini bisa membeku, yang namanya hipotermia, dan orang bisa meninggal karena kedinginan, Bapak Ibu. Api ini bisa membuat survive, Bapak Ibu. Demikian pula, Bapak Ibu, api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu membuat kita ini mampu bertahan ketika menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Begitu juga api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini membuat kita mampu survive menghadapi situasi yang tidak menentu zaman ini. Zaman ini kita tahu situasi begitu ekstrim, keadaan di sekitar kita banyak krisis yang terjadi di belahan dunia yang lain, krisis global, krisis ekonomi, banyak kesulitan, banyak PHK, kemudian bisnis menurun, ekonomi terganggu, ada perang dan lain sebagainya. Ketika kita punya api Roh Kudus di dalam diri kita mampu survive, kita mampu bertahan, mampu untuk menghadapinya. Amin. Bapak Ibu, Amsal 10 ayat 11 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bapak Ibu, ketika kita ini tawar hati menghadapi kesesakan, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapinya. Jika api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini menyala kecil, bahkan padam, Bapak Ibu, kita tidak akan kuat bertahan, kita pun tidak akan kuat survive menghadapi berbagai masalah, menghadapi keadaan yang ekstrim yang mengintimidasi kita, Bapak Ibu. Tetapi kalau api Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita ini besar, berkobar-kobar, maka kita akan punya kekuatan, kita akan punya kemampuan untuk menghadapi berbagai macam situasi. Amin. Bapak Ibu, api yang ada di dalam diri kita ini, Bapak Ibu, seperti saya gambarkan tadi, ada bahaya, binatang buas, ada keadaan yang begitu ekstrim, Bapak Ibu. Ketika api Roh Kudus ini menyala berkobar-kobar, kita akan kuat menghadapi dan kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Bapak Ibu, ada zaman dahulu, para gembala ini menggunakan api untuk menjaga ternaknya. Selain untuk menerangi daerah sekitarnya, dengan terang ini bisa mengetahui ada bahaya enggak di sekitarnya. Dengan terang ini bisa mengusir mungkin singa, mungkin serigala yang akan memangsa domba-dombanya, Bapak Ibu. Demikian kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Api yang berkobar-kobar itu dapat menaklukkan iblis yang akan mungkin mengintimidasi kita atau mencobai kehidupan kita, bahkan mungkin menyerang kita. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan bisa menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, kita tidak tahu kapan harus menghadapi intimidasi dari iblis ini. Tapi ketika kita ini siap, ada api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita akan mampu untuk melawannya. Amin. Bapak Ibu, suatu hari, kebetulan saya mengembalakan di satu tempat. Kalau awal tahun itu ada pengurapan untuk awal tahun ini dengan minyak. Pada saat itu beberapa maju, lalu kami doakan. Ada seorang ibu setelah didoakan rebah, dia dipinggirkan. Saya kira ya seperti yang lain-lain rebah pada akhirnya bangun sendiri.
Tapi sang ibu ini saya lirik kok kelihatannya ada yang aneh. Ibu ini seperti komat kamit, kemudian matanya liar ke sana kemari, lalu maskernya saya buka. Ternyata ibu ini manifest, Bapak Ibu. Saya tahu ini ada roh yang tidak benar. Saat itu sebagai hamba Tuhan, sebagai kita orang percaya, kita harus siap ketika menghadapi tantangan dari intimidasi kuasa kegelapan. Ibu itu saya lihat dia manifest, dia tuding-tuding saya. Kamu merebut milik saya. Kamu sudah merebut milik saya. Saya tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Dia bilang, saya penguasa pantai selatan. Seketika itu saya bilang, tempatmu bukan di sini. Tubuh ibu ini sudah milik Kristus. Pulang kamu ke tempatmu. Setelah beberapa saat dia pergi keluar. Ibu ini dari latar belakang bukan Kristen, Bapak Ibu, dia baru beberapa bulan menjadi jemaat baru. Setelah ibu ini tersadar, ibu ini saya tanya, Bu, kenapa tadi? Lu ada apa? Ada apa? Ternyata ibu itu tidak ngerti apa-apa, Bapak Ibu. Yang bekerja tadi itu roh jahat. Kemudian saya dudukkan, setelah tenang saya tanya, Ibu pernah mengadakan ritual-ritual di pinggir-pinggir pantai, saya pancing gitu. Oh ya, dulu sering, mulai dari daerah Pacitan sampai ke Banyuwangi, dia sering mengadakan ritual-ritual. Ternyata ibu itu sudah taken kontrak dengan kuasa kegelapan. Bapak Ibu, ketika dihadapkan dengan hal seperti itu, kita tidak tahu kapan. Tapi kalau ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita, dan kita yakin bahwa roh yang Tuhan taruh di dalam diri kita ini lebih besar dari roh manapun juga, kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jemaat di GBI Kunci Daud ini tetap siap sedia, kobarkan api Roh Kudus di dalam diri kita supaya tetap menyala berkobar-kobar, supaya kita tetap kuat menghadapi tantangan apapun juga, situasi ekstrim di sekitar kita, bahkan serangan iblis, serangan kuasa kegelapan, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh manapun juga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, api Roh Kudus itu seperti sifat api itu merubah keadaan, mentransformasi. Ibu-ibu pasti familiar dengan api, tiap hari di dapur selalu bergelut dengan api. Bahwa api ini dapat mematangkan daging yang mentah, lalu yang sesuatu yang keras, wortel apa itu dijadikan lunak, Bapak Ibu. Kemudian api ini dapat mengembangkan roti mungkin, Bapak Ibu. Dengan panas, dengan api dapat mengembangkan roti. Kemudian besi, sesuatu yang tidak berguna, mungkin besi tua, dengan api dapat dibentuk menjadi barang yang berharga, menjadi pisau yang tajam, Bapak Ibu. Demikian pula pada saat murid-murid itu, ada pencurahan Roh Kudus, ada api Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Murid-murid itu mengalami transformasi, mengalami perubahan hidup. Dari mereka yang penakut menjadi berani. Seperti Petrus yang penakut ini dirubah karena ada api Roh Kudus yang bekerja. Dia sudah menyangkal Kristus selama 3 kali. Setelah ada api Roh Kudus, dia berani mengabarkan Injil, memberitakan kabar baik, dan 3.000 orang bertobat. Jadi Bapak Ibu, api Roh Kudus ini mampu mentransformasi kehidupan seseorang. Musa, ketika dia sendirian, dia lari, Bapak Ibu. Tapi ketika ada hadir Allah, dia melihat ada api yang menyala di semak duri, dia mengalami transformasi hidup, dan dia dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Demikian pula kita sebagai orang percaya, kita semua jemaat GBI di Kunci Daud ini, jangan kita menjadi orang Kristen yang stagnasi, mandek secara rohani, mengalami kelemahan, bahkan akhirnya mengalami kemunduran dan kekalahan. Sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, seharusnya kita ini semakin bertumbuh dalam iman, dalam kerohanian, dalam pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu.
Mari kita bangkitkan api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, saklar itu harus dinyalakan. Baru Roh Kudus ini bekerja dalam kehidupan kita. Kita berinteraksi, kalau tanaman itu harus dikasih nutrisi-nutrisi yang baik, gizi yang baik, supaya bisa bertumbuh, supaya bisa berkembang, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Demikian kehidupan kita sebagai jemaat, jangan terus-menerus menjadi jemaat yang biasa, yang dulunya belum melayani, yang dulunya dilayani, sekarang melayani, yang dulunya dimuridkan, sekarang memuridkan, yang dulunya mendapat berkat, sekarang memberkati. Jadi pakai hidup kita sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Demikian pula kehidupan kita. Ketika api Roh Kudus itu kita izinkan melingkupi kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita mungkin, pekerjaan kita, anak-anak kita, maka kita akan mengalami transformasi ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, api Roh Kudus itu akan membuat terobosan atau breakthrough dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya kereta api, mungkin kapal api, lalu ada senjata api, Bapak Ibu, lalu ada mobil atau motor yang bekerja karena adanya api lewat busi, ada percikan api. Bapak Ibu, dulunya seolah-olah hal itu tidak mungkin, tapi segala sesuatunya menjadi mungkin karena adanya api ini, Bapak Ibu. Dengan adanya api, ada kapal api, ada kereta api, transportasi menjadi lancar, kemudian pengiriman barang menjadi lancar dan bisa sampai menempuh perjalanan yang jauh, kapal api bisa antar pulau, menyeberangi laut. Dulunya orang berpikir hal yang tidak mungkin, tapi karena ada api bisa membuat terobosan, bisa membuat sesuatu yang baru. Demikian kehidupan kita. Ketika ada api Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, akan ada percepatan demi percepatan yang terjadi dalam kehidupan kita, akan ada terobosan-terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita, ada lompatan-lompatan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, karena ada api Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita pelajari tentang kisah Elia di Gunung Karmel. Bapak Ibu, mungkin kalau kecil tulisannya Bapak Ibu bisa baca dari Alkitabnya di HP suci masing-masing. Karena di sini ada Alkitab, Bapak Ibu. Kalau Alkitab kitab yang suci, kalau kita tidak bawa buku Alkitab itu, di sini ada HP suci. 1 Raja-Raja 18 ayat 39 sampai 39 dikatakan di situ, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. 38 perhatikan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan dialah Tuhan, Tuhan dialah Allah. Ini ketika Elia meminta hujan, Bapak Ibu. Saat itu Tuhan tidak memberikan hujan kepada bangsa Israel kurang lebih selama 3,5 tahun. Karena bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan, sudah melupakan Tuhan, Bapak Ibu. Elia minta kuasa Tuhan ini bekerja di dalam kehidupannya. Ketika ada api dari Allah ini, bangsa Israel pada akhirnya bertobat.
pemulihan terjadi, ada revival yang terjadi, Bapak Ibu. Kita perhatikan ayat yang ke-41. Ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Akhirnya hujan terjadi, mujizat terjadi, Bapak Ibu. Jadi api dari Tuhan ini membuka jalan, mujizat terjadi. Api Tuhan pun, api Roh Kudus pun dari Tuhan dapat terjadi, dapat bekerja di dalam kehidupan kita, membuat adanya hujan pemulihan dalam kehidupan kita, adanya hujan terobosan dalam kehidupan kita, terlebih ada hujan berkat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayat 30 perhatikan, Bapak Ibu. Dalam ayat ke-30, kita mundur ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Perhatikan, bangsa Israel ini sudah jauh dari Tuhan. Saat itu Elia atas perintah Tuhan, dia diutus oleh Tuhan supaya bangsa Israel ini semakin mendekat kepada Tuhan. Maka mendekatkah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan, mezbahnya sudah runtuh, mungkin sudah melupakan Tuhan, Bapak Ibu. Saat itu, Bapak Ibu, Elia menyuruh bahwa bangsa Israel kembali datang mendekat kepada Tuhan, kemudian memperbaiki mezbah. Jadi di sini dikatakan ada mezbah yang diperbaiki, Bapak Ibu. Banyak di antara kita ketika menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, kita mungkin sudah punya planning. Kalau plan A gagal, ada plan B, ada plan C, ada plan D, Bapak Ibu. Itu secara manusia. Ketika kita semuanya menghadapi kegagalan, kebanyakan seseorang yang terakhir itu lalu cari Tuhan, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya jangan dibalik. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, yang utama cari Tuhan, Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan andalkan yang lain. Seperti bangsa Israel ini ketika menghadapi masalah, mereka datang mendekat, kemudian memperbaiki mezbah, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan, mungkin saat ini kita menghadapi masalah yang berat, kita butuh mujizat, Bapak Ibu. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kita, pendidikan kita, mungkin kepandaian kita, tetapi bangun kembali mezbah, andalkan Tuhan saja, Bapak Ibu. Maka saya yakin dan percaya mujizat dari Tuhan pun akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Ayat 31 dikatakan, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub kepada keturunan Yakub. Kepada Yakub ia telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat sesuatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Elia mengambil 12 batu yang mewakili 12 suku Israel yang terserak, Bapak Ibu. Kemudian dikumpulkan oleh Elia, Bapak Ibu. Apa dampaknya, Bapak Ibu? Bahwa persatuan, kesatuan itu menarik magnet api Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kayu bakar, Bapak Ibu, terpisah-pisah. Ada kayu-kayu bakar kecil-kecil, ranting kecil-kecil ini terpisah. Apinya itu kecil-kecil, Bapak Ibu. Ketika ada angin masalah, angin badai apapun juga, ranting yang ada api kecil ini akan cepat mati, cepat padam. Tapi kalau ada kesatuan, ada persatuan, batang kayu, ranting-ranting itu dikumpulkan menjadi api unggun yang besar. Ketika ada angin yang lewat, ada badai yang lewat, api itu tidak akan mudah padam. Amin. Mari kita, Bapak Ibu jemaat di GPI Kunci Daud ini, kita menjaga kesatuan, menjaga kesehatian, menjaga persatuan.
karena itu akan menarik api Tuhan yang lebih besar lagi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kemudian bangun mezbah kembali, Bapak Ibu. Seperti Elia lakukan, bisa menarik api Tuhan. Mungkin saat ini mezbah itu sudah runtuh di dalam kehidupan kita. Mari kita bangun kembali mezbah itu bagi Tuhan. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga, mungkin dari mezbah keluarga, atau yang namanya komsel, family, altar, dan lain sebagainya. Mungkin dalam gereja, maka pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Ada kuasa yang turun, ada api Roh Kudus yang bekerja, ada hujan anugerah, ada hujan berkat yang dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Masih dalam 1 Raja-Raja 18 dikatakan 33 sampai 34, Bapak Ibu. Sesudah ia berkata, penuhilah, ia menyusun kayu api, 33 sampai 35 ya. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas kobaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat Elia ini, zaman kekeringan, harga lembu, harga daging lembu itu mahal. Harga air pun mahal karena sedang kemarau, sedang kekeringan. Kalau mau api itu menyambar dengan cepat, logikanya bukan pakai air, pakai minyak tanah mungkin, pakai bensin, pakai spiritus Bapak Ibu. Tapi Tuhan perintahkan memakai air. Air itu mahal saat itu karena suasana sedang kekeringan. 1 buyung air saya pelajari kurang lebih 40 liter. 1 tempayan itu ada 2-3 buyung air, kurang lebih 120 liter. Apa artinya Bapak Ibu? Di situ ada daging lembu yang mahal, ada air yang mahal. Artinya harus ada kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada kurban waktu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan supaya api Roh Kudus, api Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita harus bangun pagi, kita harus membangun mezbah, menyembah Tuhan di pagi hari. Kemudian ada kurban, barangkali kita harus berpuasa ketika menghadapi pergumulan. Ada kurban tenaga, kurban harta, ada kurban perasaan mungkin, harus ada kurban terkadang kita harus mengampuni suami kita, istri kita, mertua kita, dan lain tetangga kita, teman kantor dan lain. Harus ada kurban Bapak Ibu intinya. Harus ada kurban baru api itu bisa turun. Perhatikan, ada di dalam kisah yang lain. Next. Imamat Bapak Ibu 9 ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan kurban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. 2 Tawarikh 7 ayat 1 dikatakan juga, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis kurban bakaran dan kurban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ada kurban Bapak Ibu. Kalau ada kurban yang dikenan oleh Tuhan, maka api Tuhan itu akan datang. Amin. Mari Bapak Ibu, persembahkan dalam hidup kita. Mungkin talenta yang Tuhan berikan kepada diri kita, mungkin karunia yang Tuhan berikan di dalam diri kita, yang percayakan di dalam diri kita, mungkin tenaga kita Bapak Ibu. Ketika kita persembahkan untuk Tuhan,
ketika kita mau berkorban untuk Tuhan, maka api kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu akan bekerja dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, api itu memurnikan kita. Sifat dari api itu akan memurnikan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam gambaran untuk memurnikan sebuah emas, 1 Korintus 3 ayat 12-15. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun tertanam, yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu, memurnikan emas itu salah satunya dengan api. Dengan membakar emas itu, maka kotoran-kotoran itu akan menyingkir, yang timbul adalah emas murni. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika api Roh Kudus bekerja membakar dalam kehidupan kita, maka rasa benci, rasa kepahitan, sakit hati, kecewa, iri hati, itu akan disingkirkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga buah roh itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita pun akan semakin murni di hadapan Tuhan, semakin cemerlang di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, salah satu cara tradisional tukang emas itu, kalau melihat emas ini sudah murni, sudah bersih atau belum, lempengan emas itu didekatkan kepada wajahnya. Ketika yang muncul ini wajah gareng, Bapak Ibu maaf, berarti ini bukan wajah seseorang itu. Berarti emas ini tidak murni, Bapak Ibu. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika ada api Roh Kudus yang memurnikan kehidupan kita semakin murni di hadapannya. Kemudian pada akhirnya pun kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu, yang kelima yang dapat kita pelajari bahwa api itu menerangi. Keluaran 13 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api juga untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dari fungsi api ini menjadi penerang di dalam kegelapan. Mazmur 78 ayat 14 dikatakan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Bapak Ibu, api ini membuat seseorang ini dapat melihat dengan jelas, sehingga dalam kehidupan ini kita tidak tersandung, kita tidak jatuh dalam dosa. Ketika ada api Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, itu ada sesuatu yang menerangi dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mudah jatuh. Kemudian api ini membuat kita ini bisa melihat jelas jalan yang harus kita lalui. Api Roh Kudus pun itu juga menuntun kita sehingga kita tidak disesatkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran palsu. Saat ini di sekitar kita banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan yang beredar, Bapak Ibu. Kemudian api Roh Kudus itu ketika ada yang menerangi dalam kehidupan kita, api itu akan menerangi perjalanan kehidupan kita, tidak pada saat kita hidup di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kehidupan kekal nantinya. Mari Bapak Ibu, biarlah api Roh Kudus ini bekerja dalam kehidupan kita, menuntun perjalanan kehidupan kita saat kita hidup di dunia ini sampai memasuki kehidupan kekal nantinya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana mengorbankan api Roh Kudus? Yang pertama, hidup dengan sumber kobaran api itu, Bapak Ibu.
Kalau kita lihat pelajari dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, tugas dari seorang imam itu menjaga, Bapak Ibu, bahwa mezbah itu harus senantiasa menyala selama 24 jam, api itu tidak boleh padam. Mungkin Bapak Ibu berpikir, gampang itu, dikasih korban, dikasih api, dikasih kayu bakar, maka api itu akan selalu menyala. Tapi kalau kita renungkan, supaya api itu tidak padam, harus ada ketekunan, harus ada kesetiaan, harus ada kontinuitas, harus ada komitmen, Bapak Ibu, harus ada konsistensi supaya api itu di dalam mezbah tetap menyala. Hal itu mungkin kita kalau kita berpikir, kita renungkan, wah iya. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. Dalam perjanjian baru, mari kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, kita ini sudah ditebus oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Sekarang posisi kita ini adalah sebagai imam-imam dalam perjanjian baru. Sebagai imam, kita pun dituntut untuk menjaga supaya api di dalam mezbah ini tidak padam, Bapak Ibu. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, di mana api itu? Api itu sudah ada di dalam diri kita melalui Roh Kudusnya. Amin. Jadi mezbah itu sekarang mungkin yang tidak kelihatan. Jangan sampai mezbah itu menjadi padam dalam kehidupan kita. Mezbah yang ada di dalam diri kita, api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini harus kita pelihara terus-menerus, jangan sampai padam. Ini berbicara mengenai intimacy, berbicara mengenai relationship dengan Tuhan Yesus, harus dijaga terus-menerus, jangan sampai padam. Mari kita bangun hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Semakin akrab dengan Tuhan, maka api Roh Kudus itu akan semakin menyala dengan terang, berkobar-kobar di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup dengan menjalin hubungan dengan orang yang rohnya berkobar-kobar. Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita mau menjadi apa di kemudian hari? Salah satunya itu tergantung dengan siapa kita ini bergaul, Bapak Ibu. Kalau kita bergaul dengan orang yang mudah patah semangat, cepat atau lambat kita akan menjadi mudah patah semangat. Kita bergaul dengan orang yang tidak punya daya juang, cepat atau lambat pun kita pasti menjadi orang yang lemah. Kita bergaul dengan orang yang sering, mungkin ngerasani pendetone, cepat atau lambat kita akan menjadi orang yang seperti itu. Tapi ketika kita berada di komunitas yang benar, komunitas yang memuliakan Tuhan, komunitas yang penuh urapan, penuh api Roh Kudus yang berkobar-kobar, maka cepat atau lambat kita pun akan mengalami sesuatu yang berkobar-kobar di dalam kehidupan kita semua. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita bergaul, pilih-pilih dalam pergaulan ini, pilih bergaul dengan orang yang diurapi Tuhan, orang yang punya roh yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar di dalam kehidupan kita, maka perkara-perkara yang luar biasa akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Bapak Ibu, mari kita bangun manusia roh di dalam kehidupan kita.
Aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, supaya api Roh Kudus itu tetap menyala semakin terang, semakin berkobar-kobar di dalam kehidupan kita, supaya karya Tuhan semakin dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita sudah pelajari tadi yang pertama, sifat dan fungsi api Roh Kudus. Yang pertama, membuat kita mampu bertahan, mampu survive menghadapi segala keadaan. Yang kedua, api Roh Kudus dapat merubah, mentransformasi keadaan. Yang ketiga, api Roh Kudus itu membuat terobosan atau breakthrough. Yang keempat, api Roh Kudus itu mampu memurnikan kehidupan kita. Yang kelima, menerangi kehidupan kita. Yang kedua, tadi kita pelajari bagaimana kita dapat mengobarkan api Roh Kudus. Yang pertama, dekat dengan sumber kobaran api. Yang kedua, menjalin hubungan dengan orang-orang yang rohnya berkobar-kobar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh belajar beberapa hal Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu semakin bekerja secara dahsyat di dalam kehidupan kami semua yang berada di tempat ini Tuhan. Di GBI Kunci Daud ini, biarlah karya-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu lebih Kau nyatakan kembali, Kau nyatakan lebih lagi kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya sesuatu yang luar biasa, terobosan-terobosan yang luar biasa, transformasi yang luar biasa terjadi di tempat ini. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua yang hadir di tempat ini, memberikan pengertian-pengertian yang baru Tuhan, paradigma-paradigma yang baru, supaya kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah menguatkan iman percaya kita. Semakin hari kita hidup dengan dipenuhi oleh Roh Kudus yang menolong hidup kita. Amin. Saatnya kepada kita menyaksikan pengumuman. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Simon Sukoco atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Ibu Alina, Bapak Ici, Saudari Selin, Ibu Ayu, Saudara Michael. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Sugeng dan Ibu Olive. Ibadah doa syafaat setiap Rabu jam 9 pagi di GKD. Ibadah MKD Kamis 30 Mei jam setengah 7 malam bersama Bapak Gembala Ardian Herafandi. Ibadah doa fajar Zoom setiap Sabtu jam 5 pagi. Mari main game bersama Youth Kunci Daud Sabtu 1 Juni jam 5 sore di GKD. Ibadah Kids dan Teens setiap Minggu jam 9 pagi di GKD lantai 1 dan 3. Dan mari bersukacita kembali di ibadah raya dan perjamuan kudus dan perayaan ulang tahun GKD yang ke-10 Minggu 2 Juni jam 9 pagi di GKD bersama Bapak Ardian Herafandi. Sekian informasi pelayanan minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dalam informasi tambahan, dalam rangka ulang tahun ke-10 Kunci Daud tanggal 2 Juni, kami mengundang secara khusus para senior untuk berlatih paduan suara. Harinya Selasa, Kamis, Sabtu. 3 kali latihan. Siang hari nanti akan diumumkan jamnya. Yang merasa sudah lansia dan mengikuti pelayanan SKD, semuanya harus ikut ya. Paduan suara kita nyanyi yang ceria, nyanyi yang santai, bukan paduan suara yang serius ya. Kita suka-suka saja. Terima kasih Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang berulang tahun selama seminggu yang telah berlalu, boleh maju ke depan, kita akan mendoakan bersama-sama. Boleh Bapak Ibu semuanya, dan ulang tahun pernikahan Bu Olive dan Pak Sugeng, monggo silakan. Ya silakan, ada Selin, boleh tampilkan yang ulang tahun.
Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan, kita arahkan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun, kepada Pak Gembala kami persilakan. Ada lagi? Mari jemaat kita angkat tangan kita.